Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah. Pada tabungan wadiah, akad yang digunakan adalah wadiah yadamamah, yang artinya dana nasabah bersifat titipan dan bank wajib menjaganya serta mengembalikan dana tersebut kapanpun yang diminta oleh nasabah. Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil, akan tetapi dia menerima bonus sukarela dari bank. Sedangkan pada tabungan mudharabah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah, yang dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dari awal, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama. Jadi, nasabah yang menginginkan keamanan dan kepastian dana yang aman lebih baik menabung pada tabungan wadiah. Sedangkan nasabah yang ingin memiliki keuntungan yang lebih besar lebih baik menabung pada tabungan mudharabah. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jika saya sebagai pemilik modal atau sebagai manajer di suatu bank syariah, akad yang akan saya gunakan yaitu adalah akad murabahah. Artinya akad jual beli dengan margin keuntungan. Langkah-langkah yang akan saya ambil yang pertama yaitu dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank. Kemudian, bank melakukan analisis usaha. Setelah disetujui oleh pihak bank, bank akan membeli peralatan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Misal, saya sebagai manajer bank membeli peralatan sebesar 100 juta dengan margin keuntungan 10%, yang artinya nanti nasabah akan membayar kepada saya sebesar 110 juta secara angsuran. Nah, keuntungan bank berasal dari hasil margin ini, bukan berasal dari riba, melainkan hasil dari transaksi jual beli yang dilakukan antara oleh pihak bank dengan nasabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 3, yaitu kebijakan ini sangat penting karena dapat memperkuat kemandirian dan daya saing perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dengan adanya spin-off, bank syariah bisa lebih fokus pada inovasi produk dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah tanpa bergantung pada induk konvensional. Namun, kebijakan ini memiliki beberapa tantangan, di antaranya harus membutuhkan modal yang besar, kesiapan sumber daya manusianya, dan sistem operasional yang lebih kompleks. Meskipun begitu, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memperkuat posisi industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang selanjutnya, yaitu hal tersebut disebabkan karena semua kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank syariah harus terkait dengan barang maupun jasa yang nyata, dan prinsip yang diterapkan dalam bank syariah yaitu prinsip bagi hasil, bukan prinsip bunga tetap. Contohnya pada krisis keuangan global tahun 2008 yang terjadi, banyak bank konvensional yang terpuruk karena faktor investasi yang spekulatif. Sementara itu, bank syariah tetap stabil karena aktivitasnya berakar pada ekonomi yang nyata dan prinsip yang kehati-hatian. Hal tersebutlah yang membuat sistem keuangan bank syariah lebih tangguh daripada sistem keuangan bank konvensional. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu dalam sistem kemitraan
Keduanya saling berbagi keuntungan dan saling berbagi resiko, sehingga lebih adil dan selaras dalam prinsip keadilan dalam Islam. Sedangkan dalam sistem konvensional, nasabah tetap harus membayar bunga meskipun nasabah tersebut mengalami kerugian, sehingga seringkali memberatkan pihak nasabah. Jika terjadi kerugian dalam akad syariah, maka tanggung jawab ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang awal, bukan ditanggung oleh sepihak. Karena itu, hubungan kemitraan mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar dari ekonomi Islam.